Oke, selamat datang kembali di pembelajaran matematika kelas 12 ya. Hari ini kita akan belajar tentang limit tak berhingga pada fungsi rasional. Pemahaman kita tentang limit kan itu waktu itu kita masukkan substitusi dan ketemu limitnya. Tapi coba kamu lihat di contoh 12. Kan memasukkan limit kemarin kita misalkan ada X dan Y, yaitu sebagai fx. Fx itu yang ini ya. Apa sih maksud di tabel seperti itu? Kalau kita masukkan nilai-nilai misalnya dari 1, berapakah Y? Kan seperti itu. Maka 6 tambah 1 per 1, maka hasilnya adalah 7. Nah, kemudian kalau saya masukin 2, 6 tambah 1 dibagi 2, berarti kalau ini 2, berarti 6 ditambah 1 per 2 itu adalah 0,5. Hasilnya ini pasti 6,5. Jangan deh misalnya 2, saya langsung misalnya dibagi 10 deh, X nya 10, berarti 6 tambah 1 per 10. 1 per 10 itu berapa? 0,1. Maka 6 tambah 0,1, ini hasilnya berapa? 6,1. Seperti itu ya. Oke, kira-kira kalau misalnya saya tambahin deh, ini 100 deh, 100. Berarti 6 ditambah 1 per 100. 1 per 100, 2 nolnya dia. Berarti 6 tambah 2 nolnya. 001. Sini koma. 6,01. Kalau misalnya di buku ada yang sampai 10.000 misalnya. Dia pemisalannya sampai 10.000. Maka 6 tambah nolnya berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4 tambah 1. Maka di sini hasilnya adalah 6, sisa 3 lagi. Nah, ini dia. Tak hingga itu apa? Tak hingga itu artinya kamu mensubstitusi bilangan yang banyak banget. Bilangan yang paling banyak menurut saya adalah 5 juta. Padahal dalam pikiran kita masih ada 5 juta 1 ya, masih lebih besar ya. Ini pasti lebih besar. Kira-kira masih adakah bilangan yang tertinggi? Nggak ada. Kalau misalnya kamu bilang 10 juta, ya saya 10 juta 1. Itu kan masih lebih besar, berarti tak hingga itu kamu bisa langsung bikin simbolnya ini yang menandakan bahwa dia itu bilangannya besar atau banyak, seperti itu ya. Maka kalau untuk tak hingga, kalau dia semakin banyak, misalnya nih nolnya nih kita bikin banyak banget, 0,000, maka dia akan semakin begini kan, 6 tambah 0,00000, banyak banget ternyata. Kita nggak tahu berapa limitnya. Yang pastinya kalau kita perhatikan ini kan nggak terlalu berpengaruh, makanya dibikin 0. Maka tetap hasilnya adalah 6,0000000 sekian, seperti itu. Maka itu tetap adalah 6. Itulah dari sini kita mendapat definisi bahwa limit dari X menuju tak hingga untuk, ya ini kok saya bikin 1 per X saja. Maka ini pasti hasilnya berapa? 0. Yang ini, yang banyak ini. Bisa ya? Ini untuk dipahami. Saya akan bikin contoh soal. Nah, di sini dibilang untuk step pertama ini yang kamu bikin di catatan ya, dibagi pangkat tertinggi. Kok tiba-tiba udah ada pangkat tertinggi seperti ini ya? Ini adalah salah satu tips untuk memanipulasi matematika. Kenapa sih harus pangkat tertinggi? Saya akan jelaskan kenapa dulu dibagi pangkat tertingginya nanti ya. Nah, sekarang kenapa harus dibagi dengan pangkat? Pangkat apa? Pangkat variabel. Yang di sini variabelnya apa di sini? X ya. Perhatikan. Kalau misalnya saya bikin nih 100 ya. Kalau di sini 1000. Masing-masing saya bagi 2 deh. Ini juga dibagi 2. Sebelumnya kalau 100 dibagi 1000 ini berapa? Ini jebret. Nah, 1/10 maka 0,1. Apakah ketika dibagi dengan 2 masing-masing di atas dan di bawah hasilnya tetap 0,1? Kita lihat saja. 100 dibagi 2 berapa? 50 per 1000 dibagi 2 500. Ini jebret, jebret. 5 dibagi 5 1. Maka tetap 1 per 10 atau sama dengan 0,1. Itu dulu ya. Berarti dibagi. Yang dibaginya ya. Pangkat. Kenapa harus pangkat? Karena ini yang berhubungan dengan limitnya, batasannya. Jadi kita nggak membagi yang bagian koefisien, tapi pangkat. Sudah ya. Kemudian alasan kenapa pangkat tertinggi, sekaranglah baru kita lihat ya di jawabannya.
Kalau misalnya kita bagi dengan pangkat tertinggi untuk variabel, di sini pangkat tertinggi berapa? X kuadrat ya, X pangkat terendah. Maka variabel dengan pangkat tertinggi adalah X kuadrat. Maka kalau saya tulis kembali 3X kuadrat kurang 4, saya sisakan untuk pembagiannya ya. Dibagi dengan apa? X kuadrat karena pangkat tertinggi. Bagaimana cara membaginya? Dibagi dengan semua anggota di sini. Ini dibagi X kuadrat, ini juga dibagi X kuadrat, ini juga dibagi X kuadrat, yang ini juga, yang ini juga. Bisa ya sampai di sini ya. Mister lanjut ya. Berarti ini jebret, jebret ya. Kalau ini 4 per X kuadrat ya biarin aja. Jebret, jebret. Nah ini sisa 1 ya. Yang ini habis. Oke, ini tetap. Maka hasilnya adalah, ini sisanya adalah 3 ya. Dikurang 4 per X kuadrat. Di bagian penyebut. Di sini ada 2 tambah. Nah pangkat X-nya sisa 1 ya. Maka 1 per X tambah 1 per X kuadrat. Oke, barulah sekarang kita masukin limit X menuju tak hingga. Ini ibaratnya coretan-coretan ya. Ingat, kalau kita masukin tak hingga tadi, coba kamu perhatikan kembali yang ini nih. Kalau misalnya kita ketemu nih limit X menuju tak hingga dari 1 per X ya, dengan konsep yang sudah kita pahami di sini, maka itu sebenarnya 0 ya, 0. Nah, bagaimana dengan ini? Maka hasilnya seperti ini. 3 dikurang 4 per tak hingga kuadrat. Oke. Dibagi 2 tambah 1 per tak hingga tambah 1 per tak hingga kuadrat. Nah, tak hingga kuadrat itu artinya apa? Tak hingga dikali tak hingga. Ini tak hingga kuadrat. Hasilnya apa? Bilangan yang besar banget dikali dengan bilangan yang besar banget. Ya tetap bilangan besar ya. Oke, jadi nggak ngaruh ya. Dia tetap tak hingga. Karena ini 4 per tak hingga kuadrat, maka kalau kamu mau tulis ulang bisa-bisa aja dengan ini. Ya. Kita lanjut. Ini 2 tambah 1 per tak hingga. Ini tambah 1 per tak hingga. Ini kan udah sama penyebutnya. Nggak usah nak. Karena apa? Ini kan limit nak. Maka mana yang tetap ini? Ini hasilnya berapa? 0. Nah itulah kegunaan kenapa kita bagi dengan pangkat tertinggi. Supaya nanti ketemu pola yang seperti ini. Ya. Mau ini 1 ya, 1 per tak hingga, ini tetap 0. 3 per tak hingga, ini tetap 0. Semakin banyak tak hingga, ya tetap dia hasilnya 0 ya. Maka ini juga hasilnya adalah 0. Ini 0. Ini sisanya 3 per 2. Maka limit X menuju tak hingga dari 3 per 2 ya 3 per 2. Ini kan udah bisa lah ya. Nah sekarang kita coba di bagian B. Oke, saya tanya, variabel pangkat tertinggi berapa? Pangkat 5. Oke, nah saya ubah warnanya biar kamu melihat X pangkat 5. Dibagi X pangkat 5. Dibagi X pangkat 5. Ini juga dibagi X pangkat 5. Ini juga. Dan ini juga. Step yang paling gampang itu gini aja. Kamu langsung jebret-jebret ya. Ini sisa berapa di bawah? 3 ya. Ini 2. Maka sisa 3. Yang ini tetap. Yang ini jebret 1. Yang ini sisa habis ya. Ini sisa 2. Berarti X kuadrat seperti itu. Ini 3X pangkat 5. Ini kan udah 4 nih. 4 kali 1. Ya 4. Kan seperti itu. Tulis 4. Ini ada per X nak. Kalau kamu nanti misalnya udah masukin tak hingga. Maka apa? Hasilnya tetap 0. Maka tambah 0. Kamu gak usah kaliin lagi 6-nya. Biarin aja. Yang penting di bagian penyebut. Kalau masih ada sisa X. Maka itu pasti tak hingga. Kamu masukin ke tak hingga pasti hasilnya 0 ya maksudnya. Oke. Dikurang. Ini apa? Pasti 0. Yang ini 1 tambah 7 per ini X kuadrat. Berarti apa ini? Ya tetap tak hingga. Tak hingga berarti limitnya 0. Yang ini juga 0 ya. Berarti apa? Satu pun X di bawah seperti itu. Setelah kamu sudah bagi dengan variabel pangkat tertinggi, maka limitnya pasti 0.
Maka ini hasilnya adalah 4/1, di mana ini adalah 4.